hari ini ke YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kurang pas melihat bincang hari ini, masih ingin melihat pandangan pemikiran ke depan, masih ingin melihat bagaimana kemudian panelis mencoba untuk membuka ruang pemikiran dari para bakal calon, bisa nanti diakses di YouTube dan akan segera ditayangkan di sana. Baik, tidak panjang lebar, saya akan memanggilkan dua orang yang luar biasa, dua orang yang menjadi bintang pada sore hari ini. Yang pertama saya akan memanggilkan Jimmy Tambubolo. Dilahirkan di Guntur, salah satu Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 5 September 1987, merupakan anak 5 dari 5 bersaudara. Dengan begitu, SMA Negeri 4 Matang Siantar dan dan meraih gelar sarjana ilmu kelautan dari Institut Pertanian Bogor, dan saat ini tengah melanjutkan studi di Universitas Indonesia, program Magister Sains Fisik Kelautan. Ya, luar biasa. Masuk GMKI, nah ini yang paling penting. Bagian GMKI ini kan ngeri nih kalau sore-sore seperti ini. Sudah mau mencoba kata betulan dan mengambil. Masuk GMKI melalui masa perkenalan tahun 2005 di GMKI Cabang Bogor. Terpilih menjadi ketua angkatan dan berproses melalui kelompok kelembagaan SEL KS Shalom English Club. Menjabat sebagai Departemen Kader GMKI Bogor 2007-2008, Sekretaris DPC 2008-2009, Ketua BPC GMKI Bogor masa bakti 2009-2010, dan saat ini masih aktif sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional, Pengurus Pusat GMKI masa bakti 2010-2012, dan saat ini pasti mengajukan dirinya sebagai bakal calon Ketua Pengurus Pusat GMKI Indonesia. Ya. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk orang-orang. Baik. Yang kedua, ini pemain lama. Pemain lama dengan visi yang selalu baru. Oh ya. Biar kayak orang Medan dikit lah. Gitu ngomongnya. Baik, kita lanjutkan. Terus Bang Ribuan. Naik, Bapak Luis Selatan, 15 Mei 1979. Meraih gelar S1 Teknik Kimia dari Universitas Sumatera Utara. Pengalaman organisasi di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ketua Badan Pengurus Cabang GMKI Medan 2003-2005. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat GMKI 2008-2010, dan pekerjaan sekarang adalah staf di Motivator Indonesia. Melampirkan motonya, berpikir kritis, berjiwa merdeka. Dan hari ini, saya tepuk tangannya. Dan hari ini kedua pria tangguh ini mencoba untuk menggali pemikirannya, menunjukkan kemampuannya untuk melihat bagaimana kemudian GMKI akan dibawa 2 tahun ke depan. Dan untuk para bakal calon di depan, saya akan kembali bahwa acara ini live dari Skype via online. Kamera ada di depan abang-abang sekalian. Kalau merasa nggak kuat, lambaikan tangan bang. Akan dimasukkan dalam YouTube dan kita akan melihat. Untuk itu, dengan tepuk tangan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita akan mulai bincang sore bakal calon Ketua Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saya akan bacakan rumusnya, saya akan bacakan aturannya. Untuk sesi pertama ini, kita akan buka dengan 5 menit pertama pemaparan dari kedua bakal calon yang hadir pada sore hari ini. Pemaparan ini akan dibagi ke dalam 2 hal utama yang menurut panitia merupakan bagian unsur penting dari konsolidasi internal di GMKI saat ini, GMKI kekinian. Yang pertama adalah melihat konsep bagaimana GMKI bergerak 2 tahun ke depan. Jadi kita melihat bagaimana abang-abang kita di depan ini melihat 2 tahun ke depan ini GMKI mau dibawa kemana. Dan yang kedua nanti ada 5 menit berikutnya yaitu pemasaran internal. Dan ini yang paling penting. Ujung tombak dari pengurus pusat adalah badan pengurus cabang.
Kita punya banyak sekali badan pengurus cabang. Tapi pertanyaan yang selalu melintas dalam pemikiran kita, seberapa optimalkah para petarung ini menggunakan tombaknya dalam berperang? Nah, kita akan melihat bagaimana kemudian dua calon ini menggali persenjataan mereka, yaitu badan pengurus cabang, dari sisi aset, pengolahan aset, dari sisi pengkaderannya, dari sisi dinamikanya, sampai dari sisi paling sensitif yang mungkin diketahui oleh dua orang bakal calon ini. Dan kita akan mulai sesi pertama kita dengan pertanyaan simpel. Waktu abang-abang sekalian ada 5 menit, nanti akan ditanggapi oleh panelis seperti itu. Waktu abang-abang sekalian ada 5 menit, dan pertanyaan pertama adalah, bagaimana menurut abang-abang sekalian visi konsep GMKI untuk 2 tahun ke depan? Saya akan mulai, coba hidupkan mic-nya, bisa mungkin? Ya. Saya akan mulai dari Bang Jimmy Sambola, waktu abang 5 menit. Baik. Ini supporter ini yang supporter ya. Supporter ya. Oh, hidup mati, nanti dari link saya saja. Baik, waktu Anda Bang 5 menit, ada tampilan di belakang dan waktunya dimulai dari sekarang. Baik, shalom. Selamat sore untuk kita semua. Saya berdiri biar kelihatan lebih jelas. Sesuai yang diperkenalkan, saya tidak perlu mulai lagi, nama saya Jimmy. Selanjutnya, untuk melihat GMKI 2 tahun ke depan, kata kunci yang saya angkat adalah GMKI harus mengalami transformasi. Artinya, perlu satu hal yang ditegaskan untuk mewujud nyatakan GMKI sebagai pembangkit persekutuan, sebagai laboratorium kader, dan juga sebagai lembaga pelayanan yang dilakukan secara transformatif. Artinya di sini mewujud nyatakan, artinya memberlakukan sesuatu sehingga segala sesuatu itu betul-betul ada, tidak hanya sekedar imajinasi. Kemudian yang kedua adalah pembangkit persekutuan. Yang saya maksudkan menguatkan kembali sisi nuansa persekutuan yang selama ini, yang bagi saya dalam analisa saya itu semakin gendut. Ini adalah yang saya maksud pembangkit persekutuan, dan juga mengarah bahwa GMKI memiliki nilai gerejawi, dan tentunya GMKI adalah suatu gerakan ekumenik. Itulah pembangkit persekutuan. Kemudian yang kedua adalah laboratorium kader. Artinya laboratorium berarti tempat untuk menimba ilmu, membangun potensi diri, menguatkan kompetensi setiap siapapun yang tergabung dalam GMKI. Jadi harus diwujud nyatakan kembali, bukan sekedar angan-angan. Nah, yang selanjutnya adalah menjadi lembaga pelayanan. Lembaga pelayanan yang saya maksudkan juga ini harus konkret, karena selama ini banyak juga hal-hal yang kita lakukan. Banyak dalam proses pelayanannya tidak langsung menyentuh kepada masyarakat. Sangat sering terjadi hanya sampai kepada pernyataan sikap, dan juga hanya sampai kepada aksi jalanan seperti apa. Saya pikir ke depan ada hal yang harus lebih konkret, hal-hal konkret bahwa GMKI harus memiliki pengaruh, memiliki dampak dalam hidup bermasyarakat. Jadi secara singkat saya orientasikan ke depan bahwa yang harus diwujud nyatakan itu adalah suatu kondisi, suatu ketegasan bahwa kader GMKI harus mengakar dalam gereja, dalam hal ini adalah tinggi iman, dan juga dia bertumbuh di dalam perguruan tinggi, yang artinya dia mengalami pertumbuhan keilmuan. Dan akhirnya kedua hal ini, ketika ada keseimbangan antara keimanan dan juga keilmuan, setelah itu baru berpancar ke masyarakat, yaitu menjadi berbuah di